Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Azhar dari BUN 8, Komoditas Cabai Klaster Gekbrong. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai time management waktu bagi mahasiswa. Karena mengapa sangat penting? Karena dengan manajemen waktu yang baik, itu dapat membantu kita sebagai mahasiswa mengelola dan memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga apa-apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang menjadi tugas kita itu lebih terarah karena sudah ada planning dan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian apa sih dampak buruk yang eh, bisa kita terima apabila kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik? Yang pertama itu kualitas kinerja menjadi buruk. Kenapa? Karena dengan kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak terkontrol dengan baik dan itu menjadi berantakan. Karena waktu itu tidak bisa diputar, maka dengan memanajemen waktu dengan baik, maka itu dapat berdampak pada diri kita sendiri, sehingga kualitas kita menjadi eh, meningkat gitu. Dan ketika kita tidak mengelola waktu dengan baik, maka itu akan menjadi penurunan kualitas kinerja kita. Yang kedua adalah penurunan produktivitas. Sama halnya dengan penurunan kualitas kerja, penurunan produktivitas kita apabila tidak memanajemen waktu dengan baik, maka itu akan berdampak pada keseharian kita. Jika kita tidak dibiasakan dengan mengatur waktu dengan baik, maka itu akan berdampak pada kehidupan keseharian kita sehingga kita tidak produktif. Yang ketiga adalah kecemasan diri. Mengapa kecemasan diri? Karena dengan tidak manajemen waktu dengan baik, maka itu akan berdampak pada kecemasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ataupun tugas-tugas yang eh, kita miliki. Yang keempat adalah bad personal branding. Karena dengan kita tidak memanajemen waktu dengan baik, maka orang lain itu dapat menilai kita, menilai buruk kita terhadap karena kualitas kinerja kita eh, sangat buruk dan kita juga tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, apa sih contoh manajemen waktu yang tidak baik? Apa saja? Yang pertama itu tidak tepat waktu. Hal ini sering dilakukan bagi mahasiswa karena mahasiswa yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik, eh, maka ia akan keteteran dan tidak bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga ketepatan waktu saat ia melaksanakan tugas tersebut itu juga tidak dimaksimalkan. Yang kedua adalah sering menunda-nunda. Hal ini juga dilakukan oleh mahasiswa sering karena dengan manajemen waktu yang tidak baik, maka mahasiswa itu sering menunda-nunda, seperti misalkan menunda tugas atau menunda kesehariannya gitu. Yang ketiga adalah sering bergadang. Ini juga merupakan salah satu bentuk manajemen waktu yang tidak baik, karena dengan seringnya kita begadang, maka kita tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian, bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik? Yang pertama itu adalah buat jadwal keseharian kita, baik itu harian, mingguan, bahkan bulanan. Hal ini untuk mengingatkan kita dan mengelola kegiatan kita sehari-hari agar ke depannya itu lebih terarah. Yang kedua adalah atur skala skala prioritas. Karena dengan mengatur skala prioritas, kita dapat mengatur dan mengelola kegiatan kita dengan waktu yang baik gitu. Karena dengan prioritas yang utama, maka kita akan memprioritaskan dan mengelola waktu untuk prioritas utama kita. Kemudian yang ketiga adalah gunakan batas waktu setiap tugas yang ada. Karena dengan menggunakan batas waktu untuk setiap tugas, maka itu akan membuat rencana kegiatan kita sehari-hari itu juga dapat terkelola dengan baik. Mungkin itu saja hal yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya manajemen waktu itu sangat diperlukan dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga banyak menerima manfaat dari manajemen waktu yang baik, seperti dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi rasa stres, dan dapat juga meningkatkan efisiensi waktu. Mungkin itu dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.